Oke, baik, selamat malam. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan tiruan. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Fulgensi, NIM 19120023 kelas F, Prodi Teknik Informatika Strat 1. Oke, kita langsung aja nomor 1, deductive reasoning atau penalaran deduktif. Pernyataan premis. Yang pertama, implikasi. Implikasi itu adalah semua manusia adalah makhluk mortal. Yang kedua, aksioma. Aksioma itu adalah saya adalah manusia. Yang ketiga, konklusi. Oleh karena itu saya adalah makhluk mortal. Itu adalah arti dari tiga pernyataan premis. Yang masuk ke nomor 2, inductive reasoning atau pernyataan observasi. Yang pertama, implikasi itu setiap kali saya makan makanan berbahaya. Aksioma artinya saya mengalami keracunan. Konklusi, oleh karena itu semua makanan berbahaya bisa menyebabkan keracunan. Yang ketiga, abductive reasoning, pernyataan observasi. Yang pertama, implikasi. Ketika saya tiba di kantor pagi ini, pintu depan terbuka lebar. Yang berikut aksioma, saya melihat beberapa surat kantor berserakan di lantai. Yang berikut konklusi, kemungkinan ada seorang yang telah masuk di kantor pada malam hari dan merusak pintu serta mencari sesuatu. Yang nomor 4, untuk soalnya berikut contoh kasus yang menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar itu adalah pembelian handphone. Untuk studi kasusnya, seorang ingin membeli sebuah handphone tapi dia bingung untuk menentukan pilihannya. Berikut variabel-variabel yang digunakan. A sama dengan memiliki uang Rp 2 juta rupiah. B sama dengan memiliki uang 4 juta rupiah. C sama dengan memiliki handphone yang kameranya bagus. D sama dengan memilih handphone yang prosesornya cepat. E sama dengan membeli merek Samsung. F membeli merek Apple. G membeli merek Xiaomi. Untuk fakta yang ada, yang pertama diasumsikan si pembeli memiliki data. Yang kedua, memiliki uang 2 juta rupiah. Bernilai A true atau bernilai benar. Ingin memilih handphone yang prosesornya bagus. Itu D, bernilai benar. Apakah tepat jika membeli merek Xiaomi? Yang berikut rule. R1 sama dengan if pembeli memiliki uang 2 juta rupiah and dia ingin memiliki handphone yang kameranya bagus, dan dia membeli merek Samsung. R2 nya sama dengan if pembeli ingin memilih handphone yang prosesornya cepat and dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus, dan dia membeli merek Apple. Untuk R3 sama dengan if pembeli memiliki uang senilai 4 juta rupiah dan dia ingin memilih handphone yang prosesornya cepat, dan dia membeli merek Apple. R4 nya sama dengan if pembeli memiliki uang senilai 4 juta rupiah dan dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus. R5 nya sama dengan if pembeli ingin memilih handphone yang prosesornya cepat dan dia membeli merek Xiaomi. Untuk rule simplification nya, R1 if A, N, C, dan E, dan seterusnya. Berikut adalah format chaining dari pernyataan di atas. R1 if A, kemudian N, C, dan E. Sampai di sini proses dihentikan karena sudah tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Pencarian adalah G bernilai benar. Kesimpulannya, pembeli akan membeli handphone Xiaomi. Berikut contoh kasus yang menggunakan metode backward chaining. Sistem pakar atau pemilihan pembelian handphone. Untuk kasus seorang ingin membeli sebuah handphone tapi dia bingung untuk menentukan pilihannya. Berikut variabel-variabel yang digunakan. A memiliki uang 2 juta rupiah, B memiliki uang 4 juta rupiah, C memilih handphone yang kameranya bagus, D memilih handphone yang prosesornya cepat, E membeli merek Samsung, F sama dengan membeli merek Apple, G sama dengan membeli merek Xiaomi. Fakta yang ada, yang pertama diasumsikan si pembeli memiliki data. Yang berikut memiliki uang 2 juta rupiah, bernilai A true. Yang berikut ingin membeli handphone yang prosesornya bagus, bernilai D true. Berikut apakah tepat jika membeli merek Xiaomi? Kita scroll bawah.
Untuk nomor 5-nya, salah satu contoh metode prosedur pembuktian teorema yang umum digunakan adalah metode pembuktian dengan kontradiksi. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diikuti dalam metode ini. A. Pernyataan teorema. Telah tetapkan pernyataan teorema yang ingin dibuktikan. Misalnya, untuk setiap bilangan bulat n, jika n ganjil maka n 2 juga ganjil. B. Asumsi kontradiksi. Mulailah dengan mengasumsikan bahwa pernyataan teorema tersebut salah satu atau bertentangan. Dalam contoh ini, kita dapat mengasumsikan bahwa ada bilangan bulat n yang ganjil, tapi n nilai 2 tidak ganjil. C. Penerapan implikasi. Gunakan logika deduktif untuk menurunkan implikasi atau konsekuensi dari asumsi kontradiksi. Dalam contoh ini, jika n adalah bilangan bulat ganjil, maka n dapat ditulis sebagai n sama dengan 2k tambah 1 untuk satu bilangan bulat k. Berikut simplifikasi dan penyederhanaan. Simplifikasi dan sederhanakan yang telah diturunkan dalam langkah sebelumnya. Dalam contoh ini dapat kita substitusikan n sama dengan 2k tambah 1 dalam n bernilai 2, sehingga n bernilai 2 sama dengan 2k tambah 1. Pembuktian dengan kontradiksi. Selanjutnya kita perlu membuktikan bahwa asumsi kontradiksi bertentangan dengan fakta atau aksioma yang diketahui. Dalam contoh ini kita dapat membuktikan bahwa 2k tambah 1 untuk 2 juga ganjil dengan menggunakan definisi ganjil. Bilangan ganjil jika dapat ditulis sebagai 2n tambah 1 untuk suatu bilangan bulat n. Untuk F-nya, pembuktian dengan kontradiksi. Selanjutnya kita perlu membuktikan bahwa asumsi kontradiksi bertentangan dengan fakta atau aksioma yang diketahui. Dalam contoh ini, kita dapat membuktikan bahwa 2k tambah 1 U2 juga ganjil dengan menggunakan definisi ganjil atau bilangan ganjil jika dapat ditulis sebagai 2n tambah 1 untuk suatu bilangan bulat n. Dengan menggunakan aljabar, kita dapat menjabarkan 2k tambah 1 Xn 2 menjadi 4k Xn 2 tambah 4k tambah 1, yang jelas-jelas dapat ditulis sebagai 2 kali 2k Xn 2 tambah 2k tambah 1. Ini menunjukkan bahwa 2k tambah 1 Xn 2 dapat ditulis dalam bentuk 2m tambah 1 dengan m sama dengan 2k Xn 2 tambah 2. Oleh karena itu, terbukti bahwa asumsi kontradiksi kita bahwa n Xn 2 tidak ganjil bertentangan dengan fakta bahwa 2k tambah 1 Xn 2 juga ganjil. Kesimpulannya, dengan membuktikan bahwa asumsi kontradiksi bertentangan, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan teorema awal benar. Dalam contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat n, jika n ganjil, maka n Xn juga ganjil. Oke, sekian tugas hasil kerjaan dari tugas saya. Terima kasih.